meninggikan Al-Quran itu di atas segala-galanya, karena Al-Quran adalah merupakan pedoman hidup kita sebagai muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sahabat Al-Quran rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan sedikit membahas tentang adabut tilawah atau etika, tata cara dan adab-adab bagaimana yang harus dilakukan oleh setiap muslim terhadap Al-Quran yang menjadi pedoman hidup kita, pedoman hidup umat Islam. Kita pahami bersama bahwa Al-Quran dengan lafaz bahasa Arab, lafdun Arabiyyun, al-munazzalu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril, yang merupakan wahyu dan mukjizat satu-satunya yang sampai sekarang masih ada di muka bumi ini. Maka mengingat betapa dahsyatnya Al-Quran sebagai mukjizat di atas mukjizat, maka tentu saja ada hal-hal yang harus kita lakukan. Bagaimana cara terhadap Al-Quran ini, adab-adabnya, etikanya terhadap Al-Quran, baik pada saat menyimpan, pada saat membawa, sampai kepada saat kita membaca Al-Quran itu sendiri. Jamaah rahimakumullah, berikut kita sampaikan beberapa hal yang terkait dengan adab tilawah. Yang pertama, tata cara menyimpan Al-Quran. Selalu memposisikan Al-Quran di posisi yang paling atas, di atas segala sesuatu. Terutama apabila Al-Quran itu disimpan bertumpuk dengan buku, maka buku yang biasa selain Al-Quran harus ditaruh di bawah dan Al-Quran diposisikan di paling atas. Itu yang pertama. Yang kedua, manakala Al-Quran ditaruh di rak buku, kalau rak buku itu bersusun, maka Al-Quran tidak diperkenankan disimpan di bawah susunan yang lain. Jadi kalau tempat buku atau rak buku itu tersimpan ada bersusun 3 ke atas, maka artinya Al-Quran harus berada di posisi yang paling atas. Di bawahnya baru yang lain dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kalau Al-Quran berada di atas lemari? Maka lemari di atasnya lagi tidak diperkenankan untuk disimpan sesuatu lagi kecuali batas lemari itu sendiri. Ini tata cara menyimpan Al-Quran. Jangan sampai kita abai, kita lengah, kita lalai dalam menyimpan Al-Quran. Malah justru di atas Al-Quran tak jarang kita melihat ada sesuatu yang disimpan, termasuk pada saat membaca Al-Quran kita lupa kacamata ditaruh di atas Al-Quran. Nah, ini akan sangat menghilangkan santunnya, sopan santunnya terhadap Al-Quran. Ini yang harus kita jaga. Ini dalam rangka menyimpan Al-Quran sekali lagi. Dan yang berikutnya adalah membawa atau memegang Al-Quran. Mohon diperhatikan jamaah rahimakumullah, manakala membawa Al-Quran atau memegang Al-Quran, pertama, dijaga sedemikian rupa Al-Quran itu dipegang dengan tangan kanan, jangan menggunakan tangan kiri. Yang pertama. Yang kedua, Al-Quran dipegang, sebaik-baik membawa Al-Quran adalah ditaruh di atas kepala. Ini beberapa ulama sudah sepakat menyampaikan ini. Saking apa? Saking hormatnya terhadap Al-Quran sehingga Al-Quran ditaruh di atas kepala. Ini yang paling utama. Nah, bagaimana kalau tidak sanggup dan dianggap tidak pantas? Di beberapa tempat mungkin menganggap itu tidak pantas, akan tetapi Al-Quran atau para ulama mengajarkan seperti itu. Peganglah Al-Quran dengan cara didekap seperti ini. Itu yang kedua. Jangan sekali-kali membawa Al-Quran kok seperti ditenteng seperti ini sangat tidak santun. Bahkan dipegang seperti ini pun Al-Quran dipegang sangat tidak sopan. Maka memegang, apalagi ditaruh di samping, ini sangat tidak santun dipegang. Termasuk jamaah rahimakumullah, kadang kita lalai membawa Al-Quran dimasukkan ke dalam tas, lalu tasnya hanya sekedar dikempit di sebelah ketiak. Ini juga sangat tidak pantas, tidak baik dilakukan oleh seorang muslim, yang mana Al-Quran ini adalah Al-Quran yang paling suci di antara kitab-kitab yang lain, penyempurna terhadap kitab-kitab yang lain.
Maka harus benar-benar Al-Quran itu kita jaga, bagaimana membawanya yang benar. Sekali lagi, membawa Al-Quran, bagaimana kalau di tas, tasnya harus dipegang, bukan tasnya tetap di samping, malah menjadi di ketiakin. Itu yang sangat tidak bagus. Termasuk apalagi saudara-saudara kita sebagian, mungkin entah siapa, sekadang dengan hadirnya teknologi, ada tas yang cuma digendong saja, ditaruh di belakang. Al-Quran kok ditaruh di belakang? Ini sangat tidak santun. Ditaruh di tas, tasnya digendong. Ini juga kurang santun. Maka jagalah sedemikian rupa bagaimana Al-Quran selagi kita mampu menjaganya dengan melakukan yang terbaik, yang tersopan, yang teradab terhadap Al-Quran. Berikutnya, sahabat Al-Quran rahimakumullah, bagaimanakah ketika kita membaca Al-Quran? Yang pertama, ketika kita membaca Al-Quran, tentu saja menyimpan Al-Quran terlebih dahulu. Ketika kita mau membacanya, taruhlah Al-Quran itu di atas pusar kita. Jadi kalau kita duduk, kita bersila, paling tidak Al-Quran ditaruh di atas pangkuan kita. Jangan sampai kita sila, maka Quran berada di bawah kita. Nah, ini yang sangat tidak beradab dan sangat tidak santun terhadap Al-Quran. Maka dengan meja seperti ini, Al-Quran akan terjaga posisinya, insya Allah akan terjaga di atas pusar kita. Inilah yang paling santun. Maka kita mengenal ada tempat Al-Quran yang tanda silang seperti ini semata-mata untuk menjaga Al-Quran itu kita hormati agar tidak berada posisinya di bawah lutut kita. Berikutnya, ketika kita mau membaca Al-Quran, awalilah dengan membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza quri'al Qur'an fasta'id billah. Apabila kita mau membaca Al-Quran, awalilah senantiasa dengan mengucapkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kapanpun itu, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Maka sebagian saudara-saudara kita termasuk Syekh Al-Albani menyatakan membaca Al-Quran pada saat sholat, terutama setelah membaca doa iftitah, maka di rakaat pertama hukumnya bagi beliau adalah wajib. Tapi sebagian besar ulama mengatakan hukum membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim pada saat sholat di rakaat pertama adalah sunnah. Silahkan kita awali senantiasa membaca Al-Quran, adab kita yang bagus. Dan terutama lagi, sebelum kita memegang, membaca Al-Quran, dijaga satu hal ini. Maka Al-Quran menyampaikan la yamassuhu illal mutahharun. Janganlah kalian menyentuh Al-Quran, memegang Al-Quran, membawa Al-Quran dalam keadaan tidak suci dan tidak bersih. Nah, maka tentu saja sebaik-baik yang memegang Al-Quran, awalilah terlebih dahulu dengan berwudu atau menghilangkan hadas kecil. Terlebih lagi bagi yang sedang junub, tentu saja tidak diperkenankan memegang Al-Quran dengan beberapa kekhawatiran. Maka bagi yang junub atau yang sedang dalam berhadas besar atau hadas kecil, alangkah baiknya dan alangkah bijaksananya berwudu terlebih dahulu atau mandi besar terlebih dahulu, barulah kita memegang Al-Quran dan membaca Al-Quran. Berikutnya, sahabat Al-Quran rahimakumullah, adalah bagaimana saat kita membaca Al-Quran. Rasulullah mengingatkan kepada kita, apabila kalian mau membaca Al-Quran, senandungkan Al-Quran itu sebaik-baik suaramu. Jangan cuman kamu berkomat-kamit ketika membaca Al-Quran. Suarakan Al-Quranmu. Kenapa disuarakan? Karena suara yang kita keluarkan itulah kelak yang akan menjadi saksi di hadapan Allah, menjadi rekaman kita yang kelak akan dibunyikan, disuarakan, dan diperdengarkan kepada kita pada yaumil hisab, pada hari perhitungan di hadapan Allah, pada yaumil jaza, pada saat kita ditimbang mana amal baik, amal dan buruknya. Nah, maka jamaah rahimakumullah, suarakan Al-Quran. Bahkan saking dipersilahkannya oleh Rasulullah SAW bahwa kita sama-sama tahu bahwa suara perempuan itu adalah aurat. Akan tetapi kata Rasulullah, suara perempuan itu menjadi tidak aurat apabila sedang membaca Al-Quran. Ini adalah kelebihan bagi kita, sahabat rahimakumullah. Al-Quran bukan cuma sekedar hiasan di rumah. Maka Al-Quran, jika Rasul memerintahkan nawwiru buyutakum bitilawatil Quran, hiasi rumah-rumahmu dengan bacaan Al-Quran, artinya Al-Quran itu benar-benar disuarakan di rumah-rumah kita. Bukan Al-Quran hanya menjadi pajangan di rak buku,
bukan hanya Al-Quran dipajang dan ditempel di dinding saja, akan tetapi Al-Quran menjadi bagian dari kehidupan kita di rumah, di luar, di tempat kerja, dan kapanpun menjadi bagian dari pribadi dan sikap kita dalam sehari-hari. Sahabat Al-Quran rahimakumullah, maka sekali lagi senandungkan Al-Quran itu dimanapun. Akan tetapi yang harus kita jaga sahabat rahimakumullah adalah manakala kita membaca Al-Quran, ternyata ada saudara kita yang sedang melaksanakan sholat, maka pelankan bacaan Al-Quran kita. Jangan ketika ada saudara kita yang sedang melaksanakan sholat, kita juga sedang membaca Al-Quran, kita tetap bukan cuma berhenti, tapi tidak memelankan suara. Maka sekali lagi, pelankan suara kita ketika sedang membaca Al-Quran, jikalau ada saudara kita yang sedang menunaikan sholat. Inilah sahabat jamaah rahimakumullah, adabut tilawah yang harus kita pahami bersama-sama agar Al-Quran itu benar-benar terjaga sebagai satu-satunya mukjizat yang masih ada di muka bumi ini. Kemudian sedikit tambahan, manakala kita mengakhiri bacaan Al-Quran, ada beberapa ulama yang mengatakan akhiri dengan kalimat Shadaqallahul Adzim. Meskipun ini tidak wajib, akan tetapi jika diucapkan insya Allah itu juga tidak menyalahi aturan. Dan sebagian saudara kita mengucapkan akhiri membaca Al-Quran dengan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini tinggal bagaimana kita mensikapinya saja. Dan insya Allah yang jelas niat kita, i'tikad kita meninggikan Al-Quran itu di atas segala-galanya. Karena Al-Quran adalah merupakan pedoman hidup kita sebagai muslim, handsbook kita yang akan mengarahkan kita setiap langkah kita, setiap perbuatan kita. Karena apapun yang ada dalam kehidupan ini, baik kehidupan dunia, kehidupan akhirat, kehidupan alam barzah, terkait dengan berbagai permasalahan, Al-Quran telah membahasnya dengan sempurna yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa wahyu ini. Sahabat rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat yang saya sampaikan ini, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang benar-benar beradab di hadapan Al-Quran, baik dalam rangka menyimpan, membawa, dan membaca Al-Quran itu sendiri. Aqulu qauli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.